Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7, kelas K1 Pengelolaan Kualitas Udara ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang efek rumah kaca. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Mufid Kurdi, Royhan Hulman, saya sendiri Andrean Wibowo, dan juga Yosefino Rivaldo. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah fenomena di mana gas-gas tertentu di atmosfer menangkap radiasi panas dari permukaan bumi dan memantulkannya kembali ke bumi, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Efek rumah kaca alami sangat penting dalam menjaga suhu bumi tetap stabil dan dapat mendukung kehidupan di planet kita. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang terutama disebabkan oleh aktivitas manusia telah menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan dan berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan manusia. Penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini terjadi akibat kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Bahan-bahan di permukaan bumi yang berperan aktif untuk mengabsorpsi hasil pembakaran tadi ialah tumbuh-tumbuhan, hutan, dan laut. Jadi, bisa dimengerti bila hutan semakin gundul, maka panas di bumi akan semakin naik. Gas-gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca terbagi menjadi 5. Yang pertama ada CO2 atau karbon dioksida. CO2 adalah gas rumah kaca terpenting penyebab pemanasan global yang sedang ditimbun di atmosfer karena kegiatan manusia. Sumbangan utama manusia terhadap jumlah karbon dioksida dalam atmosfer berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Yang kedua ada H2O atau uap air. Uap air merupakan penyumbang terbesar bagi efek rumah kaca. Uap air tidak terlihat dan harus dibedakan dari awan dan kabut yang terjadi ketika uap membentuk butiran-butiran air. Jumlah uap air di atmosfer akan meningkatkan karena naiknya laju penguapan. Ini akan meningkatkan efek rumah kaca dan pemicu naiknya pemanasan global. Yang ketiga ada CH4 atau metana. Metana dihasilkan ketika jenis-jenis mikroorganisme tertentu menguraikan bahan-bahan organik pada kondisi tanpa udara atau anaerob. Gas ini juga dihasilkan secara alami pada saat pembusukan biomasa di rawa-rawa sehingga disebut juga gas rawa. Metana mudah terbakar dan menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil sampingan. Kegiatan manusia telah meningkatkan jumlah metana yang dilepaskan ke atmosfer. Yang keempat ada CFC atau klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon adalah sekelompok gas buatan. CFC mempunyai sifat tidak mudah terbakar dan tidak beracun. CFC amat stabil sehingga dapat digunakan dalam berbagai peralatan. CFC menghasilkan efek pemanasan hingga ribuan kali dari CO2. Tetapi, untungnya pemakaian CFC telah dilarang di banyak negara karena CFC telah lama dituding sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon. Yang terakhir ada O3 atau ozon. Ozon terdapat secara alami di atmosfer. Di troposfer, ozon merupakan zat pencemar hasil sampingan yang terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas buang kendaraan bermotor. Ozon pada troposfer dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, ada mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air di atmosfer. Ketika matahari masuk ke atmosfer, sebagian besar energinya akan diteruskan ke permukaan bumi, kemudian memancarkan kembali energi dalam bentuk radiasi panas atau inframerah. Beberapa gas rumah kaca di atmosfer seperti CO2 dan CH4 menyerap radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi dan memantulkannya kembali ke bumi. Selanjutnya, akibatnya, suhu permukaan bumi menjadi lebih tinggi daripada seharusnya, dan hal ini disebut sebagai efek rumah kaca.
Semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer, maka semakin banyak radiasi panas yang dipantulkan kembali ke bumi, sehingga suhu permukaan bumi semakin meningkat. Peningkatan suhu ini dapat menyebabkan perubahan iklim global seperti peningkatan suhu laut, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca yang ekstrim. Adapun beberapa dampak dari yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Yang pertama adalah peningkatan suhu laut. Naiknya suhu global menyebabkan pemanasan laut yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut akibat pelelehan gletser dan es di kutub. Hal ini dapat memicu banjir, erosi pantai, dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah perubahan pola cuaca. Peningkatan suhu global dapat memicu perubahan pola cuaca yang ekstrim, seperti banjir dan kekeringan yang parah, badai topan, dan kebakaran hutan. Lalu yang ketiga adalah kerusakan ekosistem. Peningkatan suhu global dapat memicu kerusakan ekosistem, seperti kematian terumbu karang, migrasi hewan yang terganggu, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang keempat adalah kesehatan manusia. Peningkatan suhu global dapat memicu penyebaran penyakit menular seperti malaria dan demam dengue, serta memperburuk kondisi kesehatan seperti asma dan penyakit jantung. Yang kelima adalah kerusakan infrastruktur. Peningkatan suhu global dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jembatan dan jalan raya akibat cuaca yang ekstrim seperti banjir dan tanah longsor. Yang terakhir adalah ketidakstabilan ekonomi. Peningkatan suhu global dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena hilangnya sumber daya alam, terganggunya produksi pertanian dan perikanan, dan meningkatnya biaya adaptasi. Selanjutnya ada manfaat. Meskipun efek rumah kaca seringkali dikaitkan dengan dampak negatifnya, sebenarnya ada beberapa manfaat yang terkait dengan fenomena ini. Beberapa manfaat efek rumah kaca yang dapat disebutkan antara lain dari aspek kehidupan. Efek rumah kaca alami sangat penting dalam menjaga suhu bumi agar tidak terlalu dingin dan dapat mendukung kehidupan di planet ini. Efek rumah kaca alami menghasilkan rata-rata suhu bumi sekitar 15 derajat Celcius, yang sangat mendukung kehidupan manusia dan hewan. Yang kedua dari aspek pertanian. Beberapa gas rumah kaca seperti CO2 dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kebun. Hal ini disebabkan karena tanaman membutuhkan CO2 untuk fotosintesis, dan peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang ketiga dari aspek energi. Beberapa sumber energi terbarukan seperti energi matahari dan energi angin juga bergantung pada efek rumah kaca untuk menghasilkan energi. Selain itu, efek rumah kaca juga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang keempat dari aspek pariwisata. Peningkatan suhu global dapat membuka peluang baru untuk industri pariwisata, seperti wisata pantai dan wisata alam. Yang kelima dari aspek kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu dapat membantu mengurangi tingkat kematian akibat penyakit pernapasan dan meningkatkan kesehatan umum masyarakat. Namun, manfaat-manfaat tersebut tidaklah seimbang dengan dampak negatif yang dihasilkan oleh efek rumah kaca yang berlebihan akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya ada upaya mengurangi. Sebenarnya ada 3 pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Yang pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut carbon sequestration atau menghilangkan karbon. Cara yang kedua yaitu dengan mengurangi produksi gas rumah kaca. Cara ini menjadi cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara, yaitu dengan reboisasi yang dapat mengantisipasi global warming. Pohon, terutama pohon yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam kayunya. Langkah tersebut
dapat digunakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan penghundahan kembali yang berperan dalam mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca. Yang ketiga adalah dengan cara menyuntik atau menginjeksi gas tersebut ke sumur-sumur minyak untuk mendorong agar minyak bumi keluar ke permukaan. Injeksi juga bisa dilakukan untuk mengisolasi gas ini di bawah tanah seperti dalam sumur minyak, lapisan batu bara atau aquifer. Hal ini telah dilakukan di salah satu anjungan pengeboran lepas pantai Norwegia, di mana karbon dioksida yang terbawa ke permukaan bersama gas alam ditangkap dan diinjeksi kembali ke aquifer, sehingga tidak dapat kembali ke permukaan. Untuk selanjutnya, inovasi yang perlu dilakukan bagi pemerintah, terutama bagi Kementerian Pertanian sebagai stakeholder dalam mengurangi emisi gas rumah kaca ini. Industri memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat perubahan menuju sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh industri pertanian untuk mengurangi efek rumah kaca. Yang pertama, yaitu pemanfaatan pupuk. Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk membuat regulasi penggunaan pupuk, karena pupuk nitrogen adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan di sektor pertanian. Oleh karena itu, pemanfaatan pupuk secara efisien dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, ada manajemen limbah. Pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan, karena limbah pertanian seperti sisa tanaman dan kotoran hewan dapat menghasilkan gas rumah kaca. Pengelolaan limbah yang tepat seperti pengomposan dan pengolahan kotoran hewan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, ada penyuluhan tentang penggunaan energi terbarukan. Pertanian dapat beralih ke sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Yang keempat adalah pengelolaan air. Pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di bidang pertanian, untuk melakukan pengelolaan air dengan signifikan dan efisien, karena pengelolaan air yang baik dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, karena gas rumah kaca seperti metana diproduksi saat tanah basah. Penerapan irigasi berbasis teknologi dapat membantu mengelola penggunaan air secara efisien dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.